Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam Renungan Harian hari ini. Renungan Harian hari ini saya dasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Judulnya tertuju untuk kita. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu yang disabdakan oleh Yesus kepada para muridnya, dan hari ini ditujukan kepada kita. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sahabatku yang terkasih dimanapun berada, sabda Yesus ditujukan kepada para muridnya 2000 tahun yang lalu, masih tetap cocok dengan hidup kita. Istilah kerennya relevan dan signifikan, nyambung dengan kondisi kita. Kondisi kita saat ini yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 membuat kita sungguh-sungguh tidak tahu harus bagaimana. 1 tahun berlalu dan belum ada kabar baik bahwa akan berakhir. Kita masih diajak untuk terus waspada di tengah-tengah situasi pandemi ini, dan yang terpenting adalah bersikap jujur pada keadaan yang terjadi. Kita memang tidak bisa tidak harus menerima keadaan ini, tetapi bukan dengan sikap fatalistik, putus asa, menyerah, lalu tidak berbuat apa-apa, melainkan selalu diajak untuk bersikap kreatif, inovatif. Kita menciptakan sesuatu yang baru, yang berguna bagi kehidupan kita. Sebagai salah satu contoh, sejak pandemi saya mewartakan renungan harian berdasarkan bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita sebagai umat Katolik menurut penanggalan liturgi melalui YouTube ini. Sebelumnya tidak, tetapi masa pandemi, terutama pada tahun ini, setelah 1 tahun berlalu, lalu saya mencoba untuk memikirkan cara terbaik menyapa umatku, menyapa sahabat-sahabatku dimanapun berada melalui renungan harian. Yang sebelumnya itu selalu saya kirimkan melalui WA secara tertulis. Bahkan di periode yang lalu saya menuangkan pewartaan itu melalui satu platform yang sekarang ini memang tidak berjalan lagi karena satu dan lain hal. Terima kasih tentu saja kepada YouTube yang ternyata memberi ruang juga bagi saya untuk berjumpa dengan para sahabatku dimanapun berada, mewartakan kabar baik, mewartakan Injil melalui renungan harian ini. Dalam arti tertentu, dengan cara yang sederhana, saya menghayati apa yang disabdakan Yesus hari ini. Kuatkanlah hatimu. Sahabat yang terkasih, Yesus menguatkan kita karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saya mewartakan iman, harapan, dan cinta akan Kristus itu melalui renungan harian kepada para sahabat berdasarkan sabdanya. Iman akan Yesus membuat saya berani juga mengatakan kepada para sahabat, kuatkanlah hatimu. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang menguatkan kita, para sahabat dan saya. Dan dengan demikian kita saling menguatkan di dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, mengapa pada waktu itu Yesus bersabda kepada para muridnya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengantisipasi pengalaman para murid yang percaya kepadanya sebagai Sang Juru Selamat, Putra Allah yang Maha Tinggi. Di tengah-tengah dunia, mereka pasti akan mengalami kesulitan. Maka dikatakan dalam Injil, Yesus bersabda, dalam dunia kamu
menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Satu-satunya kekuatan kita adalah Yesus sendiri yang telah mencapai kemenangan sempurna melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan demikian, penderitaan kita, kesengsaraan kita, itu tidak seberapa kalau kita tanggung bersama Yesus yang telah lebih dahulu menanggung derita, sengsara, wafat, namun bangkit karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus menguatkan para muridnya dengan satu tujuan. Dikatakan pada bagian akhir di dalam Injil, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kekuatan kita, ketabahan kita, keteguhan kita, kesetiaan kita bersama Yesus mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari, sahabat yang terkasih dimanapun berada, kita tetap teguh di dalam iman, harapan, dan kasih. Karena Kristus sendiri yang telah meneguhkan dan menguatkan kita. Yesus sendiri yang telah menganugerahkan damai sejahtera kepada kita. Dengan harapan itu, sahabatku yang terkasih, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dalam keheningannya. Saya berdoa, semoga sahabatku dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam